Saya harus tanyakan bagian ini Pak, ini karena publik juga bertanya-tanya, ada kritik juga. Upaya penyelamatan ini disebutkan mengalami keterlambatan atau tidak dilakukan secara cepat dan responsif. Mungkin ada juga orang yang mengatakan harusnya lokomotifnya dimundurkan atau lain sebagainya lah, kira-kira gitu Pak. Apa yang ingin Pak Erdi sampaikan? Itu sudah kita khususnya untuk asesmen ya, sudah kita diskusikan dengan pihak lokomotif, pihak PT KAI, dengan pihak kesehatan. Dampak yang terparah apabila lokomotif ini ditarik, apa yang terjadi? Karena target kita adalah 5 orang ini harus selamat. Tapi dengan saran dan semua, takutnya lokomotif itu ditarik akan membuat korban yang selama ini fatal, Pak. Karena dia takutnya ada hentakan lagi dan ada perubahan struktur lagi, Pak. Itu resikonya lebih besar. Resikonya lebih besar dan membuat semakin parah korban yang masih selamat. Makanya kita tetap memfokuskan untuk pelan waktu demi waktu kita buka pelan-pelan aksesnya. Dengan sport yang dibikin oleh tim kesehatan, dengan membantu, dengan menambahkan oksigen, membuat memberikan infus, mengasihkan zat atau mengasihkan suntikan-suntikan, obat-obatan. Itu yang membuat kita ini tetap jangan sampai ditarik. Kalau ditarik takutnya akan membuat perubahan semua korban, Pak. Itu yang takutnya, yang tadinya korban masih stay atau masih diam, dia bisa ketarik malah untuk lokomotifnya. Itu yang kita pikirkan. Ya, kalau ada orang yang mengkritik kerja Bapak, yang mengatakan bahwa ini semestinya lebih cepat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, intinya kita melakukan evakuasi ini masih berdasarkan SOP kita, Pak. Masih berdasarkan prosedur apa yang kita lakukan. Jadi kalau emang teman-teman atau yang lain mengkritik ya, ya udah. Yang penting kita masih melakukan secara prosedur dan alhamdulillah korban ini bisa selamat. Dan Mas Rian ingin mengatakan bahwa ini juga sudah upaya terbaik. Ya betul, ini yang terbaik yang kita lakukan. Dengan waktu 12 jam, 5-5-nya bisa kita keluarkan dengan selamat. Dengan selamat, 5-5-nya. 5-5-nya. Yang aktif dan responsif. Ya. Ketika deteksi dini dilakukan terhadap Betul. korban yang ada di sana yang perlu dievakuasi. Pak, ini terakhir ke Pak Budi ya. Pak Budi, ini kan masih dalam proses penyidikan. Iya. Sebab musabab dari peristiwa ini tentu masih didalami dan harus dibuktikan. Ya, kalaulah memang ditetapkan tersangka, ada yang menyebutkan ada taksi yang tertabrak, kemudian juga mengakibatkan ada tabrakan berikutnya, ada yang menyatakan error sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Bapak mau mengatakan apa soal ini, Pak? Soal peristiwa yang semestinya tidak merenggut korban dan tidak menjadikan istri Bapak ada dalam posisi sulit layaknya korban-korban lainnya. Kalau itu saya juga nggak bisa bilang apa-apa karena saya takut. Ibarat kata kan kita nggak ada di lokasi juga. Di satu sisi itu kan udah ada, mesti yang ngatur lah untuk kereta itu udah ada pengaturnya, udah ada yang bagiannya sendiri. Kita nggak bisa ngasih ibarat kata saran atau apapun, kita nggak berani ngasih masukan atau apapun. Ibarat kata kan kita nggak tahu kronologi awal apa akhir gimana. Mudah-mudahan ditangani dengan benar aja ke depannya, biar nggak kejadian ini biar nggak terulang lagi aja. Jangan sampai terulang kembali ya, Pak ya. Itu aja yang kita harapin. Dan faktanya ini bukan kejadian yang pertama kali. Bapak juga mendengarkan itu kan. Iya. Ya. Dan proses evakuasi juga juga dilakukan juga dalam beberapa peristiwa kecelakaan kereta yang merenggut nyawa seperti ini. Dan terima kasih ya Pak Budi ya, ini Pak Erdi, Pak Rian. Juga saya harus tanyakan ini mengenai refleksi dari peristiwa ini, Pak. Ketika Bapak sebagai seorang petugas penyelamat di sana
bagaimana upaya penyelamatan itu tidak dilakukan dengan sendirian. Ada saling support di sana dan sebagainya. Bagaimana kita juga berada dalam situasi yang menguatkan, Pak. Menguatkan orang-orang yang bertahan di sana. Bapak sebagai seorang petugas penyelamat, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan potensi SAR yang tergabung dalam penyelamatan penanganan kecelakaan kereta api ini. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kita selalu bersinergi dengan pihak yang lain terkait untuk evakuasi seperti ini. Dan mungkin kedepannya jangan lagi ada lagi kejadian seperti ini lagi. Mas Rian, barangkali ada yang ingin disampaikan juga kepada keluarga korban ini, Mas Rian ya. Mas Rian bagaimanapun bertatapan juga dengan keluarga korban, dengan korban mungkin yang tadi disebutkan namanya ya, atau juga mungkin yang upaya terbaik sudah dilakukan, tapi apa daya ya, itulah kehendak yang kuasa. Ya mungkin kami mengucapkan turut berduka kepada semua keluarga korban, sekaligus permohonan maaf ya, mungkin itulah sebisa yang terbaik yang kami lakukan. Kalaupun nanti ada kritik dari masyarakat terkait kami ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat. Ya itu udah menjadi tugas kami di lapangan seperti itu ya. Nah, terima kasih aja kepada seluruh unsur yang terlibat. Kalian semua orang-orang hebat. Terima kasih Mas Rian ya. Terima kasih Pak Erdi. Terima kasih Pak Budi ya sudah bercerita kepada kita semua di sini. Dan tentu kita punya ekspektasi ini jangan sampai terulang lagi. Semestinya keselamatan penumpang adalah hal yang paling dijunjung tinggi dan diutamakan dalam sistem transportasi. Semua nyawa tentu berharga ya. Dan bagaimanapun dalam peristiwa ini yang menjadi korban secara masif adalah ibu-ibu pekerja yang mereka mencari rupiah untuk keluarganya, membantu perekonomian keluarganya di situasi yang hari-hari ini semakin sulit. Hari ini kita belajar bahwa mujizat itu nyata. Terima kasih Pak Erdi. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Budi.